Selamat malam Bapak Ibu, Pak Nur yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alesius Cekranta Kaurakaro dari jurusan NIM-nya 4232201118, dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain dan Seni Kreatif. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa ASEAN atau disebut perbara, di lengkapnya lagi Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Di sini apa namanya, kata pengantar puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa ASEAN ini selesai tepat pada waktunya, maka disusunlah untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, proses penyusunan ini banyak memakai pihak-pihak terkait. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada dukungan atas bantuan yang diberikan pada saya. Semoga pembuatan ini dibalas dengan kebaikan Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya berharap presentasi ini menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan peningkatan ilmu bagi kita semua. Terus di sini ada ASEAN. ASEAN itu bersepakat untuk pengintegrasi kerjasama ekonomi ASEAN, yang dimana itu pasar tunggal dalam penyataan itu mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Salah satunya itu dengan pendapatan bahasa resmi ASEAN. Sebab adanya aturan tersebut tentunya itu akan mempermudah komunikasi kita antar masyarakat ASEAN, yang dimana hubungan satu sama lain itu terus berkembang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pola masyarakat global, nah, bahasa Indonesia itu berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di ASEAN. Dibanding dengan bahasa negara lain, Indonesia itu memiliki berbagai kelebihannya. Antara lain, bahasa Indonesia itu mempunyai struktur sederhana yang mudah itu dipelajari. Yang kedua, bahasa Indonesia itu mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Dan terakhir, itu ketiga ya, bahasa Indonesia itu mempunyai penyebaran geografi yang luas. Nah, faktor-faktor yang lain menjadi faktor pendorong yang bahasa Indonesia menjadi resmi ASEAN itu. Yang pertama, dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari lebih 45 negara di dunia loh. Yang ketiga, Wikipedia bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar di ketiga Asia. Nah, keempat, bahasa Indonesia itu bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Keempat, bahasa dan musik Indonesia itu dikirim keluar angkasa. Wow, boleh juga ya. Terus yang kelima, paling populer di Australia karena paling studi Indonesia di Afrika. Dan terakhir, lama di Jepang, soalnya dia waktu itu Jepang sering menjajah sehingga dia akan lumayan paham. Untuk daftar isinya, yang pertama halaman judul, pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan permasalahan, manfaat penulisan. Yang bab kedua itu pembahasan sejarah dan lain-lain. Lanjut ke pada bab pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, ASEAN itu emang bersepakat untuk pengintegrasi kerjasama maupun di mana kerjasama ekonomi, yang dimana dalam kenyataan itu mempunyai perbedaan yang tajam di latar budaya maupun di politik. Misalnya tuh Vietnam kan tidak mempunyai fobia atau tidak mempunyai alergi. Nah, kosakatanya itu dalam atribut komunis itu bisa menghantarkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan budaya Islam dan Melayu itu
Filipina dengan kekatolikan, dan Thailand dengan kebudayaan. Nah, semua perbedaan di negara itu bisa dicarikan dengan rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama komunitas Asia Tenggara. Nah, permasalahannya ada, yaitu kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Itu masalah itu emang rendah. Cuman banyak masyarakat yang Indonesia lebih membanggakan bahasa Inggris. Kurangnya minat untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Serta masih banyak hal-hal yang menghilangkan bahasa Indonesia itu yang baik yang benar. Nah, tujuannya penulisan itu kita untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Manfaatnya itu memberi informasi yang lebih jelas di mana bahasa Indonesia itu semakin kita bangga dan semakin tuh mencintai Indonesia. Terus jadi untuk kesimpulannya, bahasa Indonesia itu memiliki potensi yang menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, yaitu tadi sudah aku bilang bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajarin. Kedua, bahasa Indonesia itu mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di Indonesia. Tiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografi yang luas. Namun sayang sekali di negeri sendiri itu justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, di mana mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi untuk saran saya ke depan itu untuk pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program yang di langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negara sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada masyarakat. Daftar pusaka Wikipedia 2016 bahasa Indonesia online http id wikipedia or kakuru wiki bahasa Indonesia. Sampai itu saja presentasi. Kurangnya lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.